Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman dengan nomor induk mahasiswa 721142009. Di sini saya akan melanjutkan bab ke-6 gugus Stephen Robbins tentang perilaku organisasi. Di sini bab 6 membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi atau perception itu adalah proses individu untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Jadi pengertian tentang persepsi adalah proses seseorang dalam melakukan kegiatan organisasi, dalam melakukan kegiatan organisasi dan menunjukkan kesan tersebut, kesan sensor tersebut untuk memberikan pengertian pada lingkungan atau koordinasinya. Lanjut, persepsi orang membuat penilaian atas orang lain. Yang di sini ada tiga teori. Yang pertama ada teori atribusi atau attribution teori, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Yang dari internal sendiri yaitu yang dipercaya pengamat berada dalam kendali perilaku pribadi individu tersebut, sedangkan yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya. Selanjutnya ada kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error, yaitu sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Di sini kesalahan atribusi fundamental adalah kegiatan yang memiliki kesan yang negatif. Nah, selanjutnya ada bias pelaksanaan bias pelayanan diri atau self-serving bias, yaitu sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha mereka, tetapi selalu menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Jadi bias pelayanan diri yaitu dia sukses dalam faktor-faktor internalnya, tetapi dia jika ada kegagalan mereka menyalahkan faktor eksternal. Lanjut, selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Di sini ada empat tipe. Yang pertama, tipe persepsi selektif, yaitu sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Selanjutnya ada efek halo atau halo effect. Halo effect adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan interpretasi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal, yaitu selanjutnya ada efek kontras. Efek kontras atau kontras efek adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul. Yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik lebih sama.
Selanjutnya ada stereotip atau stereotype adalah cara menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Di sini satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebarluaskan, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Lanjut. Yang selanjutnya ada aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Di sini ada tiga aplikasi. Yang pertama ada wawancara kerja, selanjutnya ada ekspektasi kerja, dan yang terakhir ada evaluasi kerja. Wawancara kerja yaitu sebuah metode yang sedikit orang yang direkrut tanpa melalui wawancara, namun wawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat. Yang selanjutnya ada ekspektasi kinerja, yaitu prediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana seseorang memiliki perilaku individual yang ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Prediksi pemenuhan diri tersebut yaitu sebuah situasi di mana seseorang secara tidak akurat menilai orang kedua, dan ekspektasi yang dihasilkan menyebabkan orang kedua itu berperilaku dengan cara yang konsisten dan menggunakan persepsi yang asli. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat tergantung pada proses perseptual. Evaluasi kerja sangat tergantung pada proses perseptual. Evaluasi yang bersifat subjektif, meskipun kadang perlu adalah problematik karena kesalahan yang didiskusikan persepsi selektif, efek kontras, dan efek halo, serta yang seterusnya. Lanjut. Selanjutnya ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Individu melakukan pengambilan keputusan atau decision, selanjutnya memilih yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem, yaitu sebuah perbedaan antar situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan tersebut membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita juga perlu mengembangkan alternatif tersebut dan mengevaluasikannya dalam mengevaluasi kekuatannya atau kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Rasionalisasi yang dibatasi itu membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa menambahkan semua kerumitannya. Di sini ada tiga bidang. Bidang pertama, pengambilan keputusan rasional, yaitu pengambilan keputusan rasional harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu tersebut. Di sini ada 6 langkah pengambilan keputusan yang rasional. Yang pertama, menetapkan masalah dulu, lalu mengidentifikasi kriteria keputusannya. Yang selanjutnya ada mengalokasikan bobot tersebut pada kriterianya, lalu mengembangkan alternatif. Yang kelima ada mengevaluasi alternatif. Yang terakhir dipilihnya alternatif yang terbaik. Yang kedua yang kedua ada rasionalitas terbatas. Di sini para individu mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang
model-model yang disederhanakan dan menyuling ciri-ciri hakiki dari masalah tanpa menangkap semua kerumitannya. Di sini bila berhadapan pada masalah yang kompleks, yang rumit, kebanyakan orang saya lanjutkan. Bila seseorang berhadapan pada masalah yang kompleks, banyak di antara mereka menghadapinya dengan mengurangi masalah pada level di mana masalah itu dapat dipahami. Ini disebabkan karena kemampuan manusia mengolah informasi secara terbatas, membuatnya tidak mungkin menghasilkannya dan memahami semua informasi yang perlu untuk dioptimisasi. Dan selanjutnya dan terakhir ada intuisi. Intuisi yaitu di sini penggunaan intuisi untuk pengambilan keputusan tidak lagi dianggap tak rasional atau tak efektif. Intuisi sekarang dianggap lebih rasional dan efektif. Selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 5 kategori. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri, bias jangkar, bias konfirmasi, bias ketersediaan, dan pengertian komitmen. Bias terlalu percaya diri itu tidak ada masalah dalam penilaiannya dan keputusan yang lebih umum dan berpotensi menimbulkan bencana besar daripada kepercayaan diri yang berlebih. Di sini jadi tidak boleh memiliki kepercayaan diri yang berlebih. Yang selanjutnya ada bias jangkar, yaitu kecenderungan untuk sangat tertarik pada informasi awal. Tetapi kemudian kita gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Yang selanjutnya ada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan orang yang mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian mereka. Yang keempat ada bias ketersediaan, yaitu kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi siap tersedia bagi mereka. Selanjutnya ada peningkatan komitmen, yaitu komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Yang terakhir ini yang sangat dianjurkan. Lanjut. Selanjutnya ada pengaruh dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Di sini ada perbedaan individu, meliputi satu kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Di sini kepribadian sudah dibahas tentang di materi yang lalu. Selanjutnya ada jenis kelamin, di mana sebuah studi dalam 20 tahun menunjukkan bahwa wanita menghabiskan lebih banyak waktu daripada pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wanita lebih cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum membuat sebuah keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuatnya. Hal tersebut menimbulkan pertimbangan masalah dan alternatif penyelesaian yang lebih hati-hati. Namun hal ini dapat membuat masalah yang lebih sulit diselesaikan, meningkatkan kesalahan atas keputusan masa lalu dan meningkatkan depresi. Yang selanjutnya ada kemampuan mental. Orang-orang yang tingkat kemampuan mentalnya yang lebih tinggi dan mampu memproses informasi cepat, yang dapat memecahkan masalah yang lebih akurat dan belajar lebih cepat, sehingga mereka memiliki resiko yang lebih sedikit dalam mengambil keputusan umum. Yang selanjutnya ada perbedaan budaya. Latar belakang budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi harus dibuat autokurat oleh seorang manajer dan secara kolektif dalam kelompok. Yang selanjutnya ada batasan organisasi. Di sini ada 5 batasan organisasi. Yang pertama ada evaluasi kerja, lalu ada sistem imbalan, yang selanjutnya ada proses baku, yang keempat ada batasan waktu dalam sistem, akibat sistem, yang selanjutnya ada contoh historis.
Yang pertama, evaluasi kerja. Jika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia tidak mendengar negatif, maka manajer yang menangani pabrik tersebut akan berusaha agar hal negatif tersebut tidak terulangi kembali atau tidak sampai pada atasannya. Hasilnya ada sistem imbalan. Sistem imbalan adalah organisasi mempengaruhi keputusan pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan pembayaran bagi mereka yang lebih baik. Jika organisasi ini resiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan keputusan konservatif. Selanjutnya ada pengaturan baku, yaitu semua orang kecuali organisasi yang kecil membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bergerak sesuai dengan yang diharapkan mereka. Jadi dengan demikian mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan mereka. Yang selanjutnya ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusannya ada. Keputusan tersebut pasti ada deadline-nya. Kondisi ini memang sulit jika tidak mungkin bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi tersebut sebelum membuat keputusan. Yang terakhir ada contoh historis, yaitu keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat pada masa lampau. Jadi pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil pilihan yang dibuat pada masa lalu secara bertahun-tahun. Selanjutnya ada bagaimana sih mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Di sini ada tiga etika. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu keputusan semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan pada pembuatan keputusan berbisnis. Kelebihan kriteria ini yaitu pencapaian efisiensi dan produktivitasnya secara lebih cepat. Sementara kelemahannya lebih mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh para individu. Maksudnya ada metode whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini yaitu perlindungan pada individu dan dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan dan privasi. Kelemahannya yaitu mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada etika perilaku, yaitu keputusan berdasarkan melaksanakan tiap peraturannya dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dan biaya. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria etika perilaku yaitu perlindungan pada individu yang lebih lemah, sementara kelemahannya itu mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan risiko. Selanjutnya ada kreativitas, pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Di sini dalam pengambilan keputusan pasti seseorang mengambil keputusan tidak hanya memerlukan pengambil keputusan rasional saja. Mereka juga memerlukan kreativitas. Kreativitas ini yang mendorong pengambil keputusan untuk menilai dan memahami berbagai masalah. Lanjut. Selanjutnya ada model 3 tahap dari kreativitas. Kreativitas memiliki tahapan, yaitu penyebab perilaku kreatif, perilaku variatif, dan hasil kreatif atau inovasi. Yang pertama ada perilaku kreatif. Di sini yang urutannya ada formulasi masalah, lanjut dengan pengumpulan informasi, lalu munculnya ide yang akhirnya mereka mengevaluasi idenya. Yang kedua ada penyebab perilaku kreatif. Yang pertama ada potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari berbagai hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan dengan pengalaman, dan memiliki keahlian.
Yang kedua yaitu lingkungan kreatif, yaitu potensi tentunya harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat menimbulkan atau merangsang sifat kreatif dan merealisasikan potensi kreatif tersebut. Yang ketiga ada keluaran dari kreatif, yaitu inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hal kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi yang baru berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau sebuah ide tersebut atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan satu masalah. Ide kreatif tersebut akan percuma jika tidak direalisasikan. Para individu dapat merealisasikan ide tersebut ketika mereka termotivasi untuk diimplementasikan ke dunia nyata atau praktik nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mau ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.